Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Gemini untuk bulan Mei 2020. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Mei dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Untuk yang mau konsultasi private merasa lebih leluasa kalau langsung berkonsultasi dengan saya. Kalau ini kan general reading ya, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang saya akan ambil 3 kartu untuk melihat hoki atau peruntungan atau mungkin barangkali juga warning untuk Gemini di bulan Mei 2020. Ini yang pertama, kemudian ini kartu yang kedua, ini kartu yang ketiga. Siap Gemini. Yang pertama 2 koin, yang ketiga Page of Swords. Ini pangeran Page of Swords itu pembantu pedang, kemudian King of Wands ya. Oke, saya coba membaca yang pertama, 2 koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Ini koin bisa dikaitkan dengan kondisi keuangan. Anda diminta untuk tenang, hati-hati supaya nggak salah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan unsur materi, keuangan, finansial. Kalau memang banyak kebutuhan sementara Anda tahu berapa kemampuan, batas dari jumlah saldo tabungan gitu ya, Anda pikirkan mana yang harus didahulukan. Yang paling penting yaitu kebutuhan primer ya, kebutuhan kehidupan. Hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan, artinya sesuatu yang nggak penting jangan dibeli, nanti saja. Kebutuhan-kebutuhan yang menjadi pertimbangan itu yang harus diprioritaskan. Dan bisa jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, mana yang bisa menjadi sesuatu yang merupakan harus ya, kewajiban itu. Kalau kan ada kebutuhan rutin yang harus kita bayarkan, yang harus dilunasi gitu ya, itu yang harus menjadi pertimbangan. Karena di sini 2 piala, yang ini apa yang ini ya, yang diselesaikan ini apa ini ya. Biasanya kalau dalam kondisi saldo yang memang dalam pertimbangan kita gitu ya, kita harus pakai skala prioritas. Jangan sampai membuat tambah kacau flow dari keuangan kita ya, dari flow dari masalah finansial kita. Ibaratnya cash kerasnya gitu ya, itu yang harusnya menjadi pemikiran kita, mana yang akan kita lakukan, mana yang kita kerjakan, mana yang didahulukan. Nah, kalau misalnya ada yang bisa ditunda dulu, nah itu juga menjadi catatan gitu, Anda harus pikirkan. 2 koin ini juga berkaitan dengan keputusan. Dalam memutuskan sesuatu Anda harus bisa bijak. Belajar dari orang yang lebih berpengalaman gak ada masalah juga. Mungkin Anda perlu telepon atau chat ya untuk bertanya, menanyakannya tuh misalnya kondisi seperti ini, kira-kira saya harus memutuskan apa, harus bagaimana. Jangan sampai malah membuat jadi ambiar, rusak semuanya, gagal semuanya, hancur lebur semuanya. Nggak mau kan? Nah, kewaspadaan, kehati-hatian itu dibutuhkan di situasi yang seperti sekarang ini. Di bulan Mei kita tidak pernah tahu bagaimana proses dari jalannya perekonomian secara menyeluruh gitu kan. Tapi yang paling penting kita sendiri nih, sebagai tonggak kehidupan keluarga kita, sebagai tonggak kehidupan pribadi kita harus menggunakan akal pikiran kita ya, mempunyai strategi yang tepat sasaran supaya keuangan yang ada dalam genggaman kita gitu ya, itu bisa memenuhi kebutuhan yang paling pokok, kebutuhan yang primer. Dan kalau memang akhirnya masih bisa
dikondisikan menyelesaikan urusan-urusan yang lain, itu berkah gitu ya. Dan semoga Anda tahu bagaimana menghadapi sikon yang di luar dari biasanya ya. Kemudian berikutnya adalah Page of Swords, pembantu pedang. Pedang itu elemen angin terkait dengan pikiran. Di bulan Mei itu coba Anda bisa lebih tenang, kendalikan emosi, kendalikan pikiran negatifnya, jangan sampai keluar gitu ya. Kendalikan perasaan, jangan sampai kata-kata, sikap, perbuatan, keputusan itu malah membuat semuanya jadi berantakan. Ini gambar pemuda yang ngamuk ya, mengayunkan pedangnya tanpa arah tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu jadi kayak orang ngamuk, nggak ada tujuan, nggak ada arahan, itu berbahaya. Anda harus bisa kendalikan diri ya. Jangan sampai misalnya kita harus tetap masih jaga ya social distancing. Bicara tentang social distancing, bahkan ilmuwan dari Harvard saya baca di media gitu ya. Salah satu media menyebutkan bahwa dia ilmuwan itu menganjurkan supaya social distancing kita tuh jaga jarak gitu ya sampai 2022. Tapi ya mungkin karena sampai detik ini juga virusnya antivirusnya belum ditemukan gitu ya. Obatnya juga belum ada gitu. Tinggal kita bisa menghindar bagaimana tidak sampai adanya penyebaran lagi, tidak ada yang kambuh gitu. Nah, bagaimana cara meredam itu? Itu yang dibutuhkan kesadaran yang besar dari diri kita supaya hal ini bisa menjadi pemikiran yang paling jadi prioritas gitu. Proteksi diri kita, jangan sampai menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan masalah kesehatan ya. Jadi pedang ini juga bisa isyarat bahwa Anda dalam kondisi yang gampang sekali terganggu kalau kena angin malam. Nah, kalau bisa jangan begadang, kalau nggak ada perlunya, kata Bang Haji Roma ya. Nah, sehatkan diri Anda, sehatkan tubuh Anda, pastikan yang Anda kerjakan adalah sesuatu yang berkaitan dengan urusan penting dalam kehidupan Anda. Nah, kalau memang saat ini Anda jadi galau, risau, tegang, panik, stres, itu malah membuat imunitas Anda malah turun gitu ya. Jadi coba Anda berserah, pasrah, berdoa, tapi tetap ikhtiar gitu ya, supaya terjadi perubahan ke arah yang positif, terjadi kekuatan secara mental spiritual, terjadi pergerakan ke arah di mana Anda bisa lebih tenang ya. Nah, satu kartu lagi adalah Raja Tongkat. Elemen api berkaitan dengan semangat. Nah, di sini Raja Tongkat itu nggak mau lagi nengok ke belakang. Yang sudah lewat ya sudah, yang berlalu ya sudah. Ingin melihat ke depan bahwa apa yang akan dikerjakan, dituntaskan, diselesaikan berkaitan dengan perencanaan. Jadi nggak ada lagi yang perlu disesali, karena itu hanya membuat beban di hati. Kalau ada yang salah, perbaiki. Kalau ada yang mengganjal, lepaskan supaya lebih ringan. Dan ibaratnya kalau kita mau dalam keadaan semua berubah menjadi lebih baik lagi, kita juga harus punya sikap, punya ketegasan, punya aturan. Nah, dalam sikap inilah Raja Tongkat orang yang komit. Tunjukkan komitmen Anda, jangan sampai mencela-mencele, jangan sampai Anda malah nanti kalau tidak bisa pegang kata-kata, tidak bisa pegang omongan, terkesan nanti orang melihatnya Anda orang yang nggak tepat janji, orang yang suka ingkar janji. Di sini diingatkan, jadilah Raja Tongkat, orang yang komit ya, nggak mau nengok ke belakang, never look back. Fokus, pastikan ke depan sesuatu yang lebih baik yang bisa dilakukan, sesuatu yang terbaik yang diputuskan, dan berusaha untuk memproteksi diri, memproteksi keluarga dari hal-hal yang tidak diharapkan. Jangan sampai kondisi situasi yang belum kondusif gitu ya, berkaitan dengan COVID-19, karena prediksinya bahkan BIN sendiri, Badan Intelijen Nasional, memprediksi itu puncaknya di bulan Juli. Tapi saya yakin kalau kita semua mau berjuang keras untuk membantu
pemerintah daerah, pemerintah pusat, para medis untuk kita social distancing itu diterapkan di rumah, kita lockdown diri deh gitu ya. Ini semua akan segera berlalu, nggak akan berkepanjangan, nggak akan membuat kita jadi tambah menderita ya. Dan pastikan bahwa di bulan Mei ada harapan, sesuatu yang mencerahkan pikiran, membuat Anda optimis, semua bisa pelan-pelan teratasi dan Anda bisa mulai sedikit-sedikit mengaktifkan sesuatu yang tadinya sempat Anda rem gitu ya, sempat Anda tunda. Karena buat Anda segala sesuatu yang dihidupkan kembali itu memberikan harapan. Anda bisa bergiat lagi, bisa punya kesempatan pergerakan lagi ekonominya. Nah, makanya yang saya bilang, yuk kita sama-sama berjuang untuk menghadapi hal-hal yang bisa memperbaiki kondisi situasi negeri ini ya. Yang dicemaskan kan wabah itu berkepanjangan. Nah, kita yang menjadi pasukan yang bisa menghalau virus tersebut dengan mentaati aturan yang dihimbau, yang digaungkan, yang dijadikan sebuah patokan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga pihak-pihak terkait yang menjadikan mereka sebagai pejuang ya untuk mencegah terjadinya penyebaran, dan kita harus bantu untuk bisa segera menuntaskannya ya. Dengan apa? Ya udah, jangan kemana-mana, jangan bergerombol, jangan berkumpul. Kalau bisa sementara ini tahan diri untuk keluar rumah atau melakukan kegiatan aktivitas yang sudah jelas jangan sampai memberi kesempatan terjadinya penyebaran virus gitu ya. Setuju? Oke. Semoga Raja Tongkat inilah bukti bahwa di bulan Mei ada harapan, satu pergerakan dalam kehidupan Anda yang membuat Anda lebih bersemangat ya. Oke, buat Gemini, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, skip aja, jangan taruh pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Gemini. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.